Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setiap permasalahan selalu tersimpan peluang, bahkan dari hal kecil yang sering dianggap limbah, dapat lahir nilai dan manfaat jika diolah dengan cara yang tepat. Karena inovasi bukan hanya tentang menciptakan hal baru, tetapi tentang melihat potensi dari yang sudah ada dan mengubahnya menjadi solusi yang bermanfaat. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Frater David Jeda, CMM SPD MPD selaku penguji pertama. Yang terhormat Ibu Maria Bunda SPD GR selaku penguji kedua. Dan yang terhormat Ibu Eusabia Fabiana Edwin Muda SPD GR selaku penguji tiga dan pembimbing. Yang terhormat para dewan guru yang hadir di sini dan yang terkasih teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maria Leticia Fidela selaku pembicara kedua. Dan saya Damianus sebagai tenaga kerja selaku pembicara pertama. Akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Pengembangan Formulasi Sabun Cuci Piring Cair dari Limbah Minyak Jelantah dengan kombinasi ekstrak daun pandan dan jeruk purut. Untuk kesempatan berikutnya Kak, saya serahkan kepada pembicara pertama. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah minyak jelantah yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci piring cair melalui proses saponifikasi, penambahan ekstrak daun pandan dan jeruk purut diteliti untuk meningkatkan daya bersih, aroma, dan kualitas sabun. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan sabun cuci piring cair, dan yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan dan perbandingan ekstrak daun pandan dan jeruk purut terhadap kualitas dan karakteristik sabun cuci piring. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tahapan pembuatan sabun cuci piring cair dan menganalisis pengaruh variasi formulasi ekstrak daun pandan dan jeruk purut terhadap kualitas dan karakteristik sabun. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pemanfaatan minyak jelantah, dan manfaat praktis memberikan alternatif pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Yang berikut bab 2 tujuan pustaka. Penelitian ini adalah mengkaji pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku sabun piring cair yang dipadukan dengan ekstrak daun pandan dan jeruk purut melalui proses saponifikasi menggunakan kalium hidroksida. Variasi formula diuji berdasarkan daya bersih, aroma, dan pH untuk menentukan kombinasi terbaik. Yang berikut bab 3 metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen formulatif yang dilakukan melalui percobaan langsung untuk mengembangkan dan memperoleh formulasi produk yang optimal. Jenis penelitian yang dipakai adalah kuantitatif deskriptif karena data yang diperoleh berupa hasil pengukuran dan pengamatan terhadap kualitas sabun. Dan objek penelitiannya adalah sabun cuci piring cair yang dibuat dari limbah minyak jelantah dengan penambahan ekstrak daun pandan dan jeruk purut dalam beberapa variasi formulasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil uji daya bersih, data nilai pH, data hasil pengamatan aroma. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang meliputi hasil pengukuran nilai pH, daya bersih, serta hasil aroma. Berikut data sekunder meliputi informasi mengenai minyak jelantah,
proses saponifikasi, kandungan senyawa pada daun pandan dan jeruk purut, serta standar kualitas sabun piring cair. Berikutnya instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian terdiri dari alat dan bahan seperti tertulis di halaman 17. Pengumpulan data dilakukan melalui metode eksperimen, observasi, dan pengukuran terhadap sabun cuci piring cair. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan hasil pengujian berdasar variasi formulasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif. Prosedur penelitian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian yang tertulis di halaman 18 sampai 20. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara 2 untuk melanjutkan. Masih atas kesempatan yang diberikan. Berikut adalah hasil penelitian. Minyak jelantah direndam dengan karbon aktif dan disaring, lalu digunakan untuk membuat sabun. Ekstrak daun pandan dan jeruk purut dibuat secara sederhana melalui blender dan perasan, kemudian dicampur ke sabun dasar hasil saponifikasi. Sabun berhasil dibuat, kemudian diberlakukan variasi formulasi F1, F2, dan F3 dan 3 tingkat ujian. Yang pertama ada uji daya bersih. Uji daya bersih menunjukkan bahwa Formula 1 belum mampu mengangkat minyak dengan baik, sedangkan Formula 2 dan Formula 3 mampu mengangkat minyak dengan kotoran dengan baik. Yang berikut ada uji aroma. Uji aroma ini yang pada Formula 1 kurang disukai. Formula 2 memiliki tingkat kesukaan yang tinggi, sedangkan Formula 3 cukup disukai. Yang berikut ada uji nilai pH. Formula pertama dan formula kedua memiliki nilai pH yang sama, yaitu 8, dan formula ketiga memiliki nilai pH-nya 11. Secara umum hasil penelitian ini masih masuk dalam standar karena nilai pH secara umumnya adalah 8 sampai 10. Yang berikut adalah pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, perbedaan perbandingan ekstrak daun pandan dan jeruk purut memberikan pengaruh terhadap kualitas dan karakteristik sabun cuci piring cair yang dihasilkan. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari hasil uji daya bersih, uji aroma, dan uji pH pada setiap formulasi. Formulasi terbaik terdapat pada formula 2 dan formula 3 dan dapat disimpulkan bahwa sabun dari limbah minyak jelantah memiliki potensi sebagai alternatif ramah lingkungan. Kesimpulannya, minyak jelantah dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci piring cair melalui proses saponifikasi. Penambahan ekstrak daun pandan dan jeruk purut berpengaruh terhadap kualitas sabun. Formulasi 2 dan formulasi 3 menunjukkan hasil terbaik dalam daya bersih dan aroma. Sabun memiliki nilai pH basa 8 sampai 11 yang masih sesuai untuk sabun cuci piring. Saran dari peneliti yang pertama untuk masyarakat untuk memanfaatkan minyak jelantah sebagai produk ramah lingkungan. Untuk sekolah, menjadikan penelitian ini sebagai referensi pembelajaran. Dan untuk peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian lanjutan seperti stabilitas dan viscositas. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya waktu diberikan kepada tim penguji. Damianus dan Maria mau milih challenge atau pertanyaan biasa? Mau milih pertanyaan challenge atau pertanyaan biasa? Pertanyaan biasa. Baik. Oke, ada 2 pertanyaannya. Ini angka saponifikasi, ya, dan proses pemurniannya, gitu. Ini yang biasa, pertanyaan biasa. Prosedural dalam kimia.
setiap minyak memiliki angka penyambunan yang berbeda. Harap dipahami ya. Bagaimana kalian menentukan rasio yang tepat antara jumlah pot dengan volume minyak jelantah agar sabun tidak terlalu keras di tangan, terlalu basah? Kemudian pertanyaan yang kedua, proses pemurnian sebelum diolah, bagaimana kalian memastikan radikal bebas dari sisa bumbu dalam minyak jelantah sudah hilang? Media absorben apa yang kalian gunakan? Harap istilah itu ditahu. Kalau tidak nanti ditanya ke guru pembimbing. Silakan dijawab. Berarti bisa diulang pertanyaannya? Bisa. Siap ulang. Untuk angka saponifikasi ya itu setiap minyak memiliki angka penyambunan yang berbeda. Harap dipahami itu. Bagaimana kalian menentukan rasio tepat antara jumlah pot sesuai yang kalian tulis dengan volume minyak jelantah agar sabun tidak terlalu keras di tangan? Kemudian pertanyaan yang kedua, di proses pemurnian sebelum diolah, bagaimana kalian memastikan radikal bebas dan sisa-sisa bumbu dalam minyak jelantah sudah hilang? Kalau minyak jelantah kan bekas gorengan ini dan segala macam, nah, itu. Media absorben apa yang kalian gunakan? Silakan. Brother izin menjawab sama dulu. Silakan. Jadi dalam penelitian ini kami tidak memiliki rumus tertentu untuk menentukan berapa jumlah minyak atau perbandingannya. Kami di sini menggunakan pendekatan variasi komposisi, di mana yang merupakan metode percobaan awal yang dilakukan. Lalu untuk pertanyaan kedua, Proses pemurnian ya. Tapi kalau sudah dijawab tadi pasti dipahami. Kalau sudah dijawab dari pertama tadi ya. Terus sebelum diolah, bagaimana kalian memastikan radikal bebas dan sisa-sisa bumbu dalam minyak jelantah sudah hilang? jadi yang izin menjawab, jadi yang pertama itu minyak jelantah kami rendam dengan karbon aktif. Tujuan perendamannya itu untuk menghilangkan bau, aroma dan juga kotoran. Setelah perendaman itu kurang lebih 24 jam kami salin. Setelah penyaringan kami cuci menggunakan air panas untuk menghilangkan bau dan kadar garam di dalamnya. Jawabannya memang 24 jam persis. Terima kasih ya. Nah, ini jawaban teknologi ini harus kalian bisa, apa yang kalian rancang dijawab dengan teknologi 24 jam, dia tidak bohong ini. Nah, terus terima kasih banyak untuk Damian dan Maria. Nah, ini. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Profesor untuk Kerangga dan Kisah. Sebelum saya koreksi sedikit tulisan, banyak sih koreksinya. Saya bertanya dulu. Di sini saya tidak melihat ada penelitian relevan. Apakah judul formulasi sabun cuci piring cair dari limbah minyak jelantah ini merupakan satu bentuk inovasi yang pertama kali dibuat? Inovasi pertama, sebenarnya untuk izin menjawab, sebenarnya untuk penelitian yang ada yang pernah kami cari di pustaka online itu cuma ada penelitian untuk pembuatan sabun dari minyak jelantah, untuk penambahan ekstrak dan lain-lain belum ada. Tetapi untuk menambah ekstraknya menggunakan non-patent dan biasanya hanya menggunakan
Oke. Jadi yang kalian cari itu sumbernya itu tidak menggunakan minyak jelantah, tapi menggunakan Kami menggunakan sumber yang terdapat itu pembuatan sabun cuci piring menggunakan minyak jelantah. Cuma untuk penambahan ekstrak terlebih di daun pandan dan jeruk purut itu belum ada. oh, belum ada. Oke. Yang berikut. Kalau tanpa merujuk pada penelitian relevan, otomatis kalian menggunakan atau mengukur takaran campuran itu apakah menggunakan tebakan atau menggunakan alat ukur. Kami menggunakan alat ukur yaitu timbangan digital. Menggunakan alat ukur itu di mana? Timbangan digital. Ya, penelitian tadi di mana penelitian itu? Penelitiannya kami Uji. lakukan. Ya. Kami lakukan di rumah saya di Wangatua. Oh, oke. Yang berikut. Kalau yang saya baca dari sumber tulisan dari UNS Universitas itu tentang penggunaan minyak jelantah juga, tapi dia dengan campuran sedikit dari campuran formulasinya dengan minyak cuci piring, sabun cuci piring juga, tapi minyak jelantah, tapi kombinasinya juga dengan jeruk purut. Ya, mungkin untuk memperkuat tulisan ini, Ibu rasa perlu tidak untuk memuat penelitian relevan? Karena untuk saya baca di NTT punya itu ada yang mengangkat juga tentang formulasi sabun cuci piring dari limbah minyak jelantah. Saya rasa itu bisa memperkuat tulisan karya ilmiah ini untuk penelitian relevan. Atau diperlukan atau tidak? Ini tidak diperlukan. Cuman waktu kami mencari ternyata kami tidak mendapat yang Ibu dapatkan, sehingga kami tidak menerapkan di situ dan kami hanya mengutip kata-katanya sedikit untuk menambah. Oke. Baik. Baik. Karena adik tidak mendapatkan ya. Dalam daftar pustaka ini ada daftar pustaka banyak sekali. Ini berkaitan juga dengan pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan sabun cair. Itu Ibu yakin bahwa dalam tulisan buku pasti ada jurnal, dan jurnal itu pasti sudah ada yang meneliti, ya kan? Karena sudah ada buat dalam daftar pustaka. Nah, terus kembali lagi, ini daftar pustakanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya tidak menemukan kutipan-kutipan, saya tidak menemukan di bagian latar belakang, hanya satu saja yang dimuat kutipannya yang dalam daftar pustaka. Terus dimasuk di kajian pustaka. Ini juga sama, ya, ini juga sama. Tidak ada muat tulisan yang dari daftar pustaka. Ya, misalnya kutipan ini dibuat oleh atau kutipan diambil dari buku mana atau jurnal mana. Di sini saya tidak menemukan. Misalnya di minyak, klasifikasi minyak, itu tidak dimuat di kutipan sini tulisannya yang diambil daftar pustaka.
pustaka. Oke, mungkin itu nanti bisa ditambahkan, dan juga yang kedua tadi tentang penelitian relevan bisa dicari tahu. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan. Yang berikut saya melihat tentang penulisan dulu ya, teknik penulisan. Yang pertama di bagian awal, ini ya di tulisan NISM itu ke tengah sekali itu, ya bisa dirubah tulisannya. Kemudian abstrak, nah, abstrak di situ berapa spasi yang digunakan? Abstrak di sini kami menggunakan spasinya 1,5. 1,5. Dalam aturan penulisan abstrak kemarin disampaikan berapa? 1. Ya, disampaikan 1. Jadi diperbaiki. Kemudian di daftar isi. Daftar isi di sini ada di bab 1 itu ada tujuan. Ini tujuan apa ini? Sedangkan di belakangnya itu tujuan penelitian. Jadi dilengkapi tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya. Terus masih di daftar isi. Ini berkaitan dengan masuk di metode penelitian. Itu ada yang klasifikasi minyak, metode penelitian di instrumen penelitian. Coba dibuka dulu. Itu 3.4. Nah, oke. Di situ ada 3.4.1, ya kan? Ada 3.4.2. Nah, tapi tidak dimuat di daftar isi. Nah, itu. Kemudian di teknik pengumpulan data 3.5. Nah, 3.5 itu ada 3.5.1 eksperimen, observasi dan pengukuran. Nah, di daftar isi tidak dimuat. Itu. Yang berikut oke, untuk sub ya, dari judul kemudian ada subjudul. Itu ibu lihat contoh misalnya di teknik pengumpulan data, dia punya font itu. Nah, fontnya itu ada yang besar 14 kan, 13 atau antara 12,5 atau 13 itu. Nah, dan seharusnya itu 12. Termasuk juga teknik pengolahan data, prosedur penelitian, itu juga sama itu dengan 12.
mungkin dari Ibu itu saja. Banyak yang dikoreksi, nanti ditambahkan ya. Oke. Terima kasih. Selamat. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk penguji 1 dan penguji 2. Dan juga terima kasih Provisiat untuk adik berdua, Rangga dan Isya. Semua masukan, saran akan kita revisi bersama. Terima kasih.